Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Kali ini kita jumpa lagi di seri evaluasi saham ya, untuk modal kecil dan pemula. Hari ini tanggal 9 Mei 2024 jam 12.22 siang ya. Kita akan mengevaluasi pergerakan atau aktivitas saham kita di tanggal 8 Mei. Total realized gain kita naik ke 216.000 yang dimana sebelumnya tuh 126 ya kalau nggak salah di hari sebelumnya. Artinya selama pergerakan sehari kemarin kita ada kenaikan, kita cek ya untuk hari kemarin sekitar 89.000, yang mana hasil dari yang utamanya dari penjualan saham-saham IPO ya, seperti prediksi kita sebelumnya sebagai sumber utama pendapatan kita. Walaupun ini tidak bisa kita andalkan terus-terusan, yang pertama karena saham IPO tidak banyak dalam sebulan, kadang sekali, kadang tidak ada sama sekali yang IPO, dan berikutnya juga penjatahan saham IPO juga tidak banyak. Ya dari misalkan kita beli 100 lot, kadang yang di ACC maksimum cuma 10 lot gitu ya. Juga kemarin ada penjualan SMA dan ada kertas MBMA. Ini juga karena terburu-buru. Untuk detailnya nanti kita akan lihat ke plan kita kemarin ya, yang kita tulis sebelumnya. Kalau kita niat membeli BP dan memantau mark buka dan SMA, dan kita coba ya melakukan evaluasi transaksi di tanggal 8 Mei itu, ya saya memang membeli BP, tapi ternyata harganya turun terus. Kalau lihat di portofolio saya untuk BP saya merah ya, minus 2,84%. Saya membeli 48 lot dengan total investasi 408.000. Harga terakhir di 83 dan average beli saya di 85 rupiah. Nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang Tuhan lagi baik memberi saya Windows untuk membeli. Mudah-mudahan Senin dikerek naik karena memang IHSG lagi turun ya waktu itu. Atau ya yang perlu saya evaluasi berikutnya ya, untuk screeningnya perlu ditingkatkan kemampuan screening, karena saya average down-nya tuh pertama entry-nya kecepatan, kedua juga average down-nya tidak efisien. Nah, langkah evaluasi ini saya membuat screening baru menjadi ya 4. Di trading view saya membuat 4 screen seperti ini. Sekarang saya membuat per 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan 1 hari. Nanti kita lihat apakah dengan seperti ini efektif atau tidak. Intinya saya sudah membuat perbaikan. Yang perlu dipantau ya, niat jual tidak ada awalnya, tapi di tengah-tengah saya inisiatif juga menjual saham-saham IPO seperti yang tadi. Data saya jual full, salah saya jual full. Ini kenapa saya langsung jual full ya, karena kita tidak punya historical data sebelumnya ya. Dan ini mengaplikasikan win-win strategi. eh, yang jelas ya sudah positif nilainya, walaupun ternyata dinaikin ke arah lagi kedua-duanya. Ya anggap rezeki kita cuma segitu ya, tapi juga ini ada suatu pergerakan pasar yang baru ya di sekarang itu. Untuk IPO itu agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau dulu tuh cukup mudah ya diprediksi, eh, ketika akan naik ya, artinya jumlah bid overnya digembok ya di sisi. Sekarang itu sangat volatil, sangat susah untuk ditebak kira-kira akan arah atau enggak, dibikin naik turun, karena saya mencoba menerka lagi perilaku para bandar dan trader saat ini. Ya saya lebih baik mengamankan
profit ya, profit itu. Sambil nanti dioptimasi lagi gimana caranya mendapatkan profit yang besar ya. Sambil kira-kira membuat strategi khusus lagi nanti untuk saham IPO ini kapan eh, momen yang terbaik untuk menjual. Oke, selain itu juga SMA, saya nambahkan beberapa inisiatif beli ya, era SMA, MNCN. MNCN itu sebenarnya sudah ada di portofolio, cuman karena menurun ya saya average down. Tapi juga ini ya sama dengan yang atas, saya terus meningkatkan lagi kemampuan screening. Untuk SMA sebenarnya tuh sudah ada yang dijual dan berhasil naik walaupun ya sedikit ya. Cuma dapat profit Rp1.000, lumayan buat nambah-nambah cut loss yang MBMA. Tapi ternyata di sore hari itu menurun. Nah, ini sebenarnya saya baca, makanya saya tambahkan di strategi khusus ini. SMA itu mirip dengan MTEK ya, pergerakannya itu pagi itu pasti naik, sore itu turun. Mungkin nanti saya akan beli itu SMA hanya saat sore itu saya beli, pagi itu jual. Itu bagian dari strategi khusus nanti. Makanya penting buat strategi khusus. Mungkin nanti saya akan bikin konten khusus untuk membahas strategi umum dan strategi khusus. Oke, terus yang inisiatif cut loss itu MBMA ya seperti yang saya sampaikan tadi ini saya kecepatan cut lossnya ternyata di final atau di penutupan MBMA itu positif. Ya nggak apa-apa ini bagian dari pembelajaran dan in overall juga floating profitnya naik naik apa lebih besar dibandingkan yang di cut loss. Oke, secara floating profit in total dibandingin realiskan ya floating profitnya memang negatif tapi masih lebih kecil dibandingkan realisasinya, artinya ya masih posisi kita untung ya sekitar 57.000 ya. Kalau dari selisihnya ini bisa dilihat dari saya ngambil dari total equity-nya aja. Setahu saya kan modal saya yang saya store 7 juta, ada kenaikan di sini 57.000, berarti eh, selisihnya ya 57.000 lah sejauh ini ketuanya. Rencananya mungkin saya akan coba karena MIT-nya kebanyakan, saya coba mulai filter lagi ya. Ada beberapa mungkin yang saya cut loss supaya lebih fokus dan supaya trading balance naik dan bisa digunakan untuk eh, jual beli saham yang nanti mungkin akan saya buatkan di eh, video khusus ya untuk eh, rencana pembelian saham dan lain-lainnya. Oke, sekian dulu untuk sekarang. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan eh, equity-nya bertumbuh terus, baik buat saya pribadi maupun buat rekan-rekan semua. Selamat sore dan salam sukses.